Kenapa kamu sendiri yang memiliki? Padahal kami juga ada apa sumbangannya di sini. Kalau tidak kami kejar, mereka akan tetap di sini. Karena kami kejar, itulah akhirnya mereka lari pontang-panting kembali ke Mekah. Satu lagi. Yang kelompok ketiga berkata, bukan kamu berdua saja yang berhak, kami juga berhak. Kalau tidak kami menjaga Rasulullah dari serangan, bagaimana nanti Rasulullah juga terkena apa-apa sama orang Quraisy. Jadi kami ini menjaga Rasulullah. Oh, 3 orang, gitu. 3 kelompok di sana. Karena apa? Ini masalah pertama sekali terjadi. Nah, sebelum itu belum pernah terjadi. Sampai di dalam riwayat sahabat mengatakan, di antara hati kami ini ada sesuatu yang kurang baik antara kami, di antara orang sahabat tersebut. Nah, ketika itulah turun ayat ini. Yas'alunaka anil anfal. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang rampasan, tentang hasil daripada peperangan tersebut. Ini untuk siapa? Siapa dibaginya? Sa'ad ibni Abi Waqqas, seorang sahabat yang pertama sekali pertama masuk surga. Saudaranya Umair dia dibunuh oleh Sa'id ibni As, dibunuh. Selepas itu dia bunuh lagi Sa'id dan diambil dia punya pedang, pedang Sa'id. Pedang ini namanya disebutnya terkenal. Sa'id ibni As ini termasuk musyrik yang gagah, yang mempunyai kebesaran di dalam peperangan, kekuatan, sehingga dia mempunyai satu pedang namanya Zulkatifah. Nama pedang Zulkatifah ini. Nah, pedang ini sesudah dibunuh oleh dalam peperangan tersebut oleh Sa'ad ibni Abi Waqqas, Abi Waqqas diambil tempat itu. Tapi sebelum dia masukkan jadi kepemilikannya, dia datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, saudara aku telah dibunuh oleh ini, kemudian dalam peperangan juga aku akhirnya membunuh saudaraku. Ini ada pedangnya begini. Bagaimana pedang ini? Rasulullah bersabda, simpan di barang-barang rampasan perang. Jadi nggak boleh diambil. Ya, simpan saja di tempat barang-barang yang Waqqas merasa sedih. Sudah saudaranya terbunuh, kemudian dia mendapatkan harta tersebut harus diambil, dikembalikan lagi ke Rasulullah SAW untuk dibagikan nanti, merasa sedih. Tidak lama sudah itu datang turun ayat ini. Yas'alunaka anil anfal. Mereka bertanya kepadamu perang. Nah, di sini terjadi. Jadi di sini ada perbuatan yang tidak baik atau ada permusuhan di antara para sahabat berkaitan dengan harta tersebut. Maka dikembalikan kepada Rasulullah. Al-Quran berkata, Qulil anfalu lillahi war rasul. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka bahwa rampasan perang ini, harta-harta yang kamu dapat dalam peperangan ini milik Allah dan Rasulnya. Di sini. Jadi di sini adalah kata pamungkas, pemutus perbedaan antara sahabat tersebut, 3 kelompok sahabat yang ada. Bahwa harta ini adalah milik Allah dan Rasul. Dakwa bahwa harta ini adalah milik siapa-siapa di antara 3 golongan tersebut. Tidak ada. Qulil anfanu lillahi war rasul. Milik Allah dan Rasulnya. Rasulnya bagaimana akan membahagikan. Itu terpulang. Terpulang. Maka dari itu dikatakan fattaqullah. Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau pertama ada untuk meleraikan pergaduhan di antara mereka tersebut, disebutkan anfal punya Allah dan Rasul. Keduanya bertakwalah kamu. Jangan kamu melawan Allah dan Rasulnya. Bertakwa di sini. Sesudah begitu wa aslihu dzata bainikum. Jadi permusuhan di antara mereka. Di kelompok. Wa aslihu dzata bainikum. Berbaik-baikan. Islah di sini. Jangan ada permusuhan. Jangan ada permusuhan di antara kamu. Wa aslihu dzata bainikum. Jangan ada permusuhan. Itu disebutkan. Atau di dalam lagu disebut jangan ada dusta di antara kita. Di antara kamu, islah di antara. Karena apa? Untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Betul, taat kamu kepada Allah dan Rasulnya
seandainya kamu mengatakan, mendakwa bahwa kamu adalah orang-orang yang beriman. Nah, di sini ayat. Jadi ayat utama di sini wa aslihu zata bainikum. Jangan terjadi pergaduhan, jangan terjadi persengketaan. Marah-marah, musuh-musuh di antara mereka, jangan. Wa aslihu zata bain. Pada suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tertawa sendiri. Sedang berkumpul dengan sahabatnya, Rasulullah tertawa. Tidak ada apa, sahabat tidak bicara, tidak apa. Lalu Rasulullah tertawanya tertawa bukan senyum, apa? Karena dikatakan dhahika. Bisa ada suaranya gitu. Bukan senyum. Kalau senyum mungkin ada apa? Tapi ini suara, ada bersuara, tertawa. Sahabat semuanya heran. Kenapa Rasulullah tertawa? Tidak ada yang berani bertanya. Kecuali siapa? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini berani dia. Ya, dikatakan, demi ayah dan ibuku, wahai Rasulullah, mengapa Tuhan tertawa? Ditanya oleh Umar. Ya, hanya Umar saja yang berani, yang lain diam-diam jabakan Rasulullah. Akhirnya kata Nabi Muhammad SAW, baru saja diceritakan kepadaku. Cerita, berarti ada wahyu. Diberitakan kepada Rasulullah SAW. Katanya ada dua orang, mereka ini pada hari kiamat saling mengadu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua orang, jas saya. Mereka ini mengadu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi di mahkamah mendakwa. Seorang di antara mereka berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, khudz mazlamati, tolong ambilkan, tolong kembalikan kepadaku penganiayaan yang telah dilakukan oleh orang ini ke atasku. Intinya orang ini dizalimi ketika di dunia. Ya, minta kepada Allah supaya dibalas. Kembalikan apa penganiayaan ke atas dirinya tersebut dari orang ini. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada orang yang didakwa tadi, orang didakwa katanya, kalau betul apa yang dikatakan, kembalikanlah apa yang telah engkau lakukan ke atas orang. Dijawab oleh orang yang didakwa, saya tidak mempunyai kebaikan lain. Bagaimana saya akan mengasihkan? Saya sudah habis kebaikan saya ini. Sekarang dia minta, bagaimana saya mengasihi? Tidak punya saya. Akhirnya kata orang yang mendakwa tadi, kalau gitu ya Tuhan, kalau gitu dia tanggung dosa-dosa saya. Ambil dosa-dosa, berikan ke dia, supaya dia tanggung. Di sini Rasulullah SAW menangis. Rasulullah menangis. Wahai Umar, dikatakan, di sana pada hari itu, semuanya mengharapkan supaya ada orang yang menanggung dosa dia. Semua manusia harap ada orang menanggung dosanya. Karena kalau berdosa kan dia akan masuk neraka, maksudnya akan disiksa. Di sini supaya semuanya berharap supaya ada orang yang menanggung dosa-dosanya tersebut. Oke, kalau begitu, baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada keduanya, kalau begitu, irfa basaruka, coba angkat matamu, lihat atas. Ketika lihat ke atas, katanya, apa yang kamu lihat? Dia bilang, saya melihat ada kota-kota yang dibuat daripada timah-timah, perak, kota-kota yang indah. Kemudian ada istana-istana dari emas yang dihiasi dengan mutiara-mutiara, kata tersebut. Orang itu berkata, ini punya nabi siapa? Atau ini punya nabi yang mana? Atau ini punya siddiqin yang mana? Atau ini punya orang syahid yang mati syahid yang mana? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang itu, ini bukan untuk siapa-siapa. Ini untuk orang yang bisa membayarnya. Untuk orang yang bisa membelinya. Katanya, adakah orang yang bisa membelinya? Kata orang tersebut, kamu yang bisa membeli. Disebutnya kepada orang yang tidak, kamu yang bisa membeli ini. Bagaimana ya Allah? Bagaimana aku membelinya? Bagaimana aku membeli tempat yang begitu tinggi, besar di surga tersebut? Katanya, kamu maafkan dia. Kamu maafkan yang dia minta, dia punya hak dari orang tersebut. Nanti kamu bayar untuk itu. Aku maafkan dia. Afau. Telah aku maafkan saudaraku ini. Kata orang yang tidak. Kalau begitu firman Allah, oke, kamu masuk ke dalam surga itu dan bawa saudaramu.
Jadi di sini masalahnya, lihat, masalah pengampunan, pemaafan, memberikan kemaafan kepada. Baik, itu untuk kamu sekarang. Yang kamu lihat tadi, apa-apa yang kamu lihat di surga tadi, itu untuk kamu, dan juga bawa saudaramu ke dalam. Bagaimana lihat di sini? Inilah disebutnya wa aslihu zata bainikum. Kita untuk saling memaafkan, saling meyakini, berbuat baik, islah di antara kita. Tidak ada permusuhan, tidak ada pertelagahan yang benar. Seandainya kita beriman. Siapa orang beriman ini? Yaitu innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, yang betul-betul beriman adalah orang-orang yang jika diingatkan tentang Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Itu orang-orang yang beriman. Kita tanyakan ke kita lah. Ketika kita mendengar Allah, mendengar kalamullah, mendengar ajaran Allah, apakah hati kita goyang atau tergetar atau tidak? Kalau kita tergetar hati, itu orang beriman. Itu yang orang yang beriman. Begitu juga wa idza tuliyat alaihim ayatu, jika dibacakan ke mereka ayat-ayat Al-Qur'an tersebut, zadathum imana. Mereka bertambah imannya. Itulah kalau kita mendengarkan Al-Quran, ada orang baca, kita bertambah iman kita. Jangan kita malah berkurang, malah dimatikan, malah tidak mau mendengar. Itu tidak. Tetapi kita zadathum imanan. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini nomor 3. Dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan mereka. Ala rabbihim yatawakkalun. Mereka ini orang yang beriman juga adalah alladzina yuqimunas shalah. Adalah orang-orang yang mendirikan sembahyang. Bukan orang yang sembahyang. Kalau orang sembahyang, ada ancaman dari Allah. Celaka bagi orang yang sembahyang. Wa wailun lil musallin alladzina hum salatihim sahun. Ini celaka bagi orang ini tidak alladzina yuqimun, mendirikan sembahyang. Apa arti mendirikan sembahyang? Yaitu melaksanakan hukum-hukum sembahyang tersebut. Dia sujudnya, bacaan Al-Qur'annya, rukuknya, menjaga waktu sembahyangnya, sujudnya, bacaan salamnya, semuanya mesti dia lakukan dengan sebaik. Yukim, iqamah, mendirikan sembahyang. Bukan hanya melaksanakannya saja, bukan sembahyangnya itu saja, bukan. Tapi semua yang berkaitan dengan sembahyang. Ya, berdirinya, takbirnya, salamnya, baca Qur'annya, sujudnya, rukunya, menjaga waktu sembahyangnya, itu adalah yukimun, berdiri, mendirikan. Lain dengan orang yang sembahyang. Kalau orang sembahyang dapat ancaman, fawailu, celaka bagi orang yang sembahyang. Tetapi bagi orang yang mendirikan sembahyang, yukimun, ini adalah orang-orang yang beriman. Di dalam surah Al-Baqarah juga sebutkan yukimun. Aqamu, mendirikan sembahyang. Bukan orang yang sembahyang, tetapi orang yang mendirikan sembahyang. Itu yuqimuna shalah. Ini adalah hubungan antara dia dengan penciptanya. Antara makhluk manusia tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Yuqimuna sholata. Itu. Yang keduanya hubungan manusia dengan manusia. Apa itu? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan daripada apa yang telah kami berikan kepada mereka, mereka menginfakkan, mengeluarkan harta mereka dengan sedekah, dengan zakat, dengan wakaf, dengan hibah, dengan hadiah, macam-macam. Mereka infak di sini. Ya, memberikan nafkah pada. Karena nafkah ini dibagi dua. Ada nafkah wajibah dengan nafkah yang tidak wajib. Nafkah wajib dengan nafkah tidak wajib. Nafkah wajib dibagi dua. Nafkah wajib yang ditentukan oleh Allah kadarnya dan nafkah wajib yang tidak ditentukan. Nafkah wajib yang ditentukan kadarnya oleh Allah itu zakat. Sedangkan nafkah wajib yang tidak ditentukan kadarnya itu nafkah orang tua ke anaknya, suami ke istrinya, itu nafkah tapi tidak ditentukan. Ya, nafkah. Sedangkan nafkah yang keduanya yang tidak wajib, yang sunat itu macam-macam. Ada di sana sedekahnya, ada di sana hibahnya, ada hadiahnya, ada wakafnya, yang lain-lain. Itu semuanya ada nafkah. Ini perlu.
Orang beriman tadi mesti dua tadi, hubungan dengan Allah dengan mendirikan sembahyang, dan hubungan dengan manusia dengan nafkah. Ini diperlukan nafkah ini. Karena apa? Hidup manusia memerlukan rizki tersebut. Jadi perlu Allah ibadah. Nah, dengan Allah yuqimuna shalah, mendirikan. Ini ibadah. Tetapi dengan manusia hubungannya ada pada harta. Hubungannya ada pada harta. Karena apa? Manusia memerlukan harta tersebut. Manusia memerlukan harta. Dengan harta tersebut hubungan di antara manusia akan baik. Jadi yunfikun, nah di sini dikatakan oleh Allah, ulaika humul mu'minuna haqqan. Jadi orang yang ketika mendengar, mengingati Allah Subhanahu wa taala, mereka bergetar hatinya. Ketika dibacakan Al-Qur'an, mereka bertambah imannya. Ketika mereka waktu sembahyang, kita mendirikan waktu sembahyangnya. Kemudian ketika mereka juga berinfak, mengeluarkan hartanya, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman, yang benar-benar beriman. Benar-benar beriman. Suatu hari Rasulullah SAW bertanya kepada seorang sahabat, Haris namanya, Haris Al-Ansari. Kata Rasulullah SAW kepada Haris, kaifa asbahta ya Haris? Bagaimana pagimu hari ini wahai Haris? Bagaimana pagimu hari ini wahai Haris? Kata Haris, alhamdulillah asbahtu mu'minan billahi. Aku telah dalam keadaan beriman. Sebenar-benarnya iman. Sebenar-benarnya iman. Kata Rasulullah SAW, setiap sesuatu itu ada buktinya. Sekarang buktikan kamu ini beriman, betul-betul beriman. Apa bukti kamu? Apa bukti kamu? Dijawab oleh Haris, katanya, azaftu anid dunya. Aku mengetepikan dunia. Aku tidak sibuk. Aku tidak betul-betul memerlukan atau tertumpu hidupku untuk dunia. Tidak. Apa yang katakan oleh Haris tadi tersebut. Kemudian aku juga ketika melihat surga, di dalam surga tersebut apa yang ada? Aku melihat penghuninya saling menziarahi, saling berkunjung. Aku melihat surga penghuninya saling berkunjung. Kemudian aku juga melihat neraka seolah-olah memang itu kehidupan, saling berteriak karena menahan sakitnya siksaan neraka tersebut. Dan juga aku melihat aras, singgasana Allah Subhanahu, seolah-olah ada di atasku. Seolah-olah ada di atasku. Artinya Haris ini dia istiqomah betul-betul dalam keadaan iman. Di sini Rasulullah SAW menjawab, arafta ya Haris. Betul-betul engkau betul-betul sudah mengetahui apa itu iman yang sebenarnya. Apa itu iman yang 3 kali dikatakan oleh Rasul. Arafta ya Haris falzam. Maka kamu harus konsisten, istiqomah. Lakukan itu semua. Lakukan terus apa yang kamu pikirkan, bahwa engkau adalah orang yang beriman, yang betul-betul beriman. Itu Haris, kita melihat. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Betul-betul orang yang beriman. Siapa itu? Tadi itu orang-orang. Jika disebutkan Allah, mereka bergetar hatinya. Ketika mereka diperdengarkan ayat Al-Quran, mereka bertambah imannya. Kemudian mereka bertawakal, mendirikan sembahyang, dan juga mengeluarkan infak. Orang-orang yang beriman. Apa yang mereka dapat nanti? Apa yang mereka dapat? Lahum darajatun inda rabbihim. Mereka akan mendapatkan darjat-darjat. Di sini darajat, tingkatan. Tingkatannya atau kedudukan-kedudukan. Karena manusia ini kedudukannya berbeda dari seorang ke seorang yang lain. Tidak ada yang sama di sini. Sabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa nanti kita di surga nanti masing-masing mempunyai kedudukannya sendiri. Yang atas ini disebutnya melihat, yang atas ini tidak melihat ke yang bawah, tetapi yang bawah melihat ke yang atas. Mereka yang atas tidak melihat ke bawah, supaya di sini mereka tidak melihat di sana ada tafdil. Maka itu mereka hanya melihat kepada yang atas lagi. Nah, orang yang bawah melihat kepada yang atas. Di sana yang ada. Dan yang seperti kamu
sabda Rasulullah, melihat kaukab bintang-bintang yang ada di langit. Itu adalah masing-masing orang mempunyai tempat tersebut. Masing-masing orang mempunyai tempat-tempat yang ada. Abu Bakar dan Umar termasuk orang yang mempunyai tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu, dan tempatnya yang tinggi juga. Maka itu lahum darajat. Dan manusia yang paling akhir masuk surganya, dia mendapatkan dunia yang ada sekarang ini 10 kali lipat. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menceritakan kepada kita bahwa nanti yang terakhir masuk surga, orang ini baru selesai disiksa. Karena umat Islam, mukmin yang berdosa, dia akan dihukum dulu. Orang beriman ada yang terus langsung masuk surga. Ada juga yang mesti dihukum dulu. Berarti dihukum dulu. Jadi orang ini yang terakhir. Yang terakhir sekali orang yang masuk surga. Datang sudah, istilah bahasa kitanya ngos-ngosan. Di mana? Dihukum. Jadi sampai di pintu surga. Sampai di pintu surga sudah sampai. Ini orang yang terakhir ya. Orang terakhir. Sudah sampai di pintu surga, sudah capek dia masuk. Dikatakan kepada dia, sudah selamat kamu, sekarang sudah selesai hukuman kamu. Sekarang kamu masuk surga. Dia waktu bilang mau masuk surga, bilang, mau di tempatnya di mana? Allah, ini surga sudah penuh. Ya kan terakhir saya nggak bisa, seperti orang masuk ke stadium kan yang terakhir penuhlah di dalamnya. Nggak ada tempat gimana? Rasul, wahai Allah, bagaimana aku masuk sini sudah penuh? Dia bilang, kamu lihat itu, ada satu tempat seluas bumi. Seluas bumi tempat tersebut. Katakan, kamu lihat itu? Iya, itu tempat kamu. Ya Allah, jangan main-main Allah. Dia bilang, jangan main-main. Kasih seperti ini, satu seperti dunia sebegini kan? Ya, tidak. Kamu untuk kamu seperti itu dan 10 kali seperti itu lagi. Luasnya. Itu yang terakhir. Orang terakhir masuk surga, itu tempatnya 10 kali dunia. Apalagi orang-orang yang terdahulu. Ya kan? Orang-orang yang terdahulu itu maka dari itu kata setiap bahasa kitanya setiap bintang itu ada seorang yang punya. Setiap bintang yang kita lihat ini itu ada orang yang menghuninya. Itu di surga nanti dan masing-masing akan bertemu. Mudah-mudahan kita juga bertemu di sana, ini bulan ketemu sana bulan. Kitanya mendapatkan tempat laum darajatun inda rabbim wa maghfiratun, dan juga mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan rizki yang mulia. Maka mendapatnya rizki yang mulia tersebut. Dan disitulah sampai ayat ini berakhir. Wallahu a'lam. Alhamdulillah jamaah sekalian, banyak pengetahuan yang kita dapat dan juga harapan. Tentunya kita ingin berharap seperti yang sudah disampaikan oleh guru kita, mendapatkan satu tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, dibuka sesi penanya, dipersilakan untuk jamaah yang ingin bertanya, 1-2 penanya. Baik, nampaknya sudah paham semua. Ada? Oh, Bapak Agus, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang nafkah tadi bagi beberapa kali disebutkan dalam Al-Quran. Selain dari yang sudah disebutkan tadi, ada wajib dan tidak wajib. Dan yang wajib pun ada 2 lagi, ya, zakat dan sedekah. Apakah nafkah itu menafkahkan, membelanjakan harta itu termasuk juga misalnya muamalah dalam, jadi artinya tidak menyimpan duit, tetapi duit itu diedarkan gitu. Dia tidak menimbun, tapi diputarkan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan yang berkaitan dengan ciri-ciri orang yang beriman, Ustaz, yang khususnya yang pertama dan yang kedua. Jadi kalau mendengar nama Allah atau diingatkan tentang Allah, bergetar hatinya gitu. Yang kedua, kalau dibacakan ayat-ayat itu tambah imannya. Nah, kondisi kita sekarang ini mungkin tidak seperti itu. Jadi kalau mendengar nama Allah, ada yang berzikir, mungkin ada azan, kok hati itu tidak bergetar gitu. Kalau azan maghrib di TV malah tetap di depan TV, tidak langsung sholat misalnya gitu ya.
jadi tidak bergetar hatinya. Kalau dibacakan kan ayat Allah, misalnya ngaji, rasanya tidak bertambah imannya gitu. Atau kadang-kadang mungkin switch radionya gitu kan. Jadi ini tanda-tanda apa ini? Apakah kita bukan termasuk orang beriman yang dimaksudkan ayat ini atau bagaimana Ustaz? Supaya kita bisa masuk ke dalam golongan yang disebutkan ayat 4 ayat surat surat Al-Anfal ini. Baik, pertanyaan pertama tadi berkaitan dengan nafkah. Nafkah ini setiap sembahyang, kewajiban manusia kepada Allah Subhanahu wa taala di sana selalu digandengkan dengan nafkah. Kalau kita melihat kepada, atau kita lihat dengan pengertian secara umum, sembahyang selalu digandengkan dengan harta. Sembahyang diharukan dengan harta. Kalau dengan Allah, yang diperlukan oleh manusia sembahyang itu. Kalau berhubungan dengan makhluk, yang diperlukan dengan harta tersebut. Bagaimana? Karena ayatnya yuqimuna shalah wa yutuna zakat. Aqamus shalah wa atau zakat. Aqimus shalah wa atu zakat. Zakat harta. Zakat kita sebutkan dia sebagai satu harta nafkah yang diwajibkan dan ditetapkan kadarnya. Tetap kadar wakaf zakat tersebut. Nah, sekarang kita melihat mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia ini harta untuk kepentingan manusia tersebut. Untuk kepentingan manusia. Manusia hidup memerlukan harta tersebut. Kalau tidak ada harta, mereka tidak boleh hidup. Mereka tidak boleh hidup. Apa harta? Harta ini semuanya. Kalau kita pikir harta itu hanya uang atau bukan saja. Harta itu dalam istilah fikihnya disebutnya selain daripada manusia itu adalah harta. Apapun selain dari manusia itu adalah harta. Salah satu definisi yang diberikan oleh para ulama. Kalau manusia bukan harta. Manusia, tapi selain daripada manusia semuanya harta apapun. Nah di sini kita melihat perlunya manusia hidup dengan harta tersebut. Makanya ayatnya surah Al-Baqarah yang pertama sekali disebutkan juga mengenai orang-orang yang bertakwa, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimus shalat wa mimma razaqnahum yunfikun. Nafkah juga, harta juga yang diperlukan. Sekarang infak ini, apakah infak ini adalah sesuatu yang dikeluarkan dari hartanya? Iya. Pengertian nafkah ini dari bahasa adalah sesuatu yang diambil. Ada sesuatu yang dicomot dari sesuatu barang. Nafak, sesuatu yang dicomot dari sesuatu barang itu nafak. Artinya harta kita tadinya punya 100 dinafkahkan. Untuk istri misalnya 20%, untuk anak 20%, untuk rumah makan yang lain semuanya 20%. Tinggal 40% lagi misalnya. 40% dia mau kasih sedekah. Boleh kasih sedekahnya. Boleh dia mau simpan hartanya. Simpan di mana hartanya? Misalnya di bank, simpan hartanya. Di bank tersebut ketika dia simpan, kemudian dia niatkan. Dengan niatkan tersebut itu juga dengan pengertian infak. Infaknya apa? Faedah daripada 40% sisa uangnya tadi. Faedah dari 40% sisa itu ada nafkah juga. Dengan pengertian bahwa dia bisa diinvestasikan. Dengan investasi tersebut semua orang mendapatkan kebaikannya. Maka dari itu Islam melarang orang menimbun harta. Melarang orang umatnya untuk menimbun harta. Selagi dia punya harta, sebaiknya dia buatkan apa? Jangan sampai dia memiliki harta tersebut. Nah, dia berikan untuk apa? Misalnya kalau kita investasi di bank Islam, simpan uang kita di bank Islam. Alhamdulillah investasinya dengan investasi yang halal begitu. Artinya dengan begitu kita juga membangun ekonomi umat. Dengan kita semua. Ini juga infak. Infaknya dengan pengertian infak yang memberikan daripada faedah atau manfaat harta kita itu. Nah, jadi dengan pengertian sudah infak juga. Akhirnya di sini kita melihat bahwa ketika Islam melarang umatnya untuk menimbun harta tersebut, artinya supaya umat Islam ini selalu memutarkan roda keuangannya tersebut. Dilakukan, kalau dia tidak bisa orang lain lakukan. Nah, orang yang kalau dia mau lebih aman, lebih apa? Ya dengan investasi di perbankan syariah misalnya. Itu dengan investasinya. Apa yang ada.
kita bisa dengan pengertiannya adalah nafkah tersebut dalam kategori memberikan manfaat daripada harta yang kita miliki tersebut, ya, nafkah. Tadi Pak Nabil berkaitan dengan kenapa kita ini malah terbalik. Kalau misalnya mendengar Allah, kita tidak bergetar hati kita. Mendengar ayat Al-Quran tidak bertambah hati kita. Itulah ayat Quran ini kena ke kita. Berarti kita bukan orang beriman itu. Bukan beriman. Dengan pengertian bukan beriman, tetap beriman, hanya imannya tidak kuat. Imannya tidak sempurna. Imannya kurang cekal, kurang kuat di sini. Iman, dia beriman juga, hanya imannya dalam, karena istilah zadathum, bertambah imannya, para ulama mengatakan iman ini bisa bertambah, bisa kurang. Bisa sampai pada optimalnya, bisa sampai kepada minimalnya. Itu iman. Kadang orang ini sampai kepada yang tingkat tinggi, kadang sampai hanya ada di tingkat yang rendah. Itu biasa itu. Nah, umat Islam ketika mendengar nama Allah, wajilat kulubum, getar. Dalam satu tafsirannya, pengertian idza dzukira ini adalah orang itu ketika akan melakukan perbuatan dosa, ingat Allah. Nah, ini lain dengan yang tadi, yang kedua dengar ayat Al-Quran. Yang pertama ini ketika dia mau melakukan perbuatan dosa, dia ingat ke Allah Subhanahu, bergetar di situ. Akhirnya dia tidak mau melakukan. Sedangkan yang kedua ini ada mendengar ayat-ayat Quran. Ayat-ayat Al-Quran di sini bukan mengerti ayatnya ini bukan ayat Al-Quran maksudnya, bukan Al-Quran saja, tetapi tanda-tanda kebesaran Allah. Dia dengar, yas'alunaka 'anil anfali qulil anfalu lillahi war rasul, misalnya. Tambah dia iman. Itu bisa. Atau dia sedang ada di kapal terbang. Ketika dia ada di kapal terbang, dia lihat bagaimana bisa besi ini bisa terbang. Terus ada awan di sana, bagaimana supaya bertambah imannya. Itu ayat juga. Nah, bertambah. Ketika dia sedang melakukan belanja misalnya ke pasar atau apa, dilihat subhanallah bagaimana Allah ini membagi rezeki. Yang ini ada orang nasi katok, orang beli semua yang beli nasi katok. Yang nasi ini enggak ada yang belanja. Subhanallah, bagaimana zadatum iman, bertambah iman. Karena apa? Allah memberi rezeki yang begitu. Ah, itu bisa juga. Bukan hanya dengan Al-Quran, bukan dengan hanya tetapi disebutnya sini ayatuhu. Ayatuhu ini adalah bukti-bukti, tanda-tanda kebesaran Allah. Sama ada ayat kauliyah, tanda-tanda kauliyah ini adalah Al-Quran, atau ayat kauniyah selain daripada Al-Quran. Jadi benda-benda yang kita lihat. Nah, itu sebenarnya kita melihat zadathum imana. Jadi kalau tidak seperti yang disebutkan Al-Quran ini, keimanan kita dalam keadaan yang minimum. Keadaan kita iman yang tidak sempurna tersebut. Mudah-mudahan kita selepas mendengar ayat ini, kita coba-coba untuk seperti begitu. Ketika dengar ayat Allah, kita bertambah iman kita. Ketika kita mendengar zikir dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bergetar hati kita. Insya Allah. Baik, alhamdulillah jamaah sekalian, tambah keimanan kita ya. Jadi tadi dari penanya, dari apa sudah dijawab, intisarinya adalah cari rezeki sebanyak-banyaknya. Kemudian gunakan sesederhana mungkin, distribusikan seluas-luasnya. Jadi bukan berarti menimbun ya. Kita distribusikan karena harta kita ada juga untuk pekerja, anak buah kita, anak istri kita, semua itu ada hak-haknya. Mudah-mudahan menjadi berkah apa yang kita punya dari harta untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tambah keimanan kita, salah satunya kita hadir ya. Bukan tidak kita sengaja, kita niat untuk hadir pada hari ini buktilah tanda kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersilaturahim, alhamdulillah panjang umur, murah rezeki. Mulai dari makan besar, kue kecil, ada jahe, ada semua, dan zabil, kita dapat semua. Dan ada informasi ya, pengajian kita malam minggu depan ya, malam Jumat depan biasa kita kumpul di base camp kita di Surau Yunisa tanggal 26. Kemudian kegiatan Green Club esok di Pantai Jerudong jam 7.30. Bapak Ibu yang hadir dipersilakan. Dan juga undangan Sari Ayu ada seminar kosmetik ya, Ibu untuk tambah cantik luar dalam boleh hadir. Ya, Bapak-bapak nggak usah hadir, tunggu hasilnya saja ya dari hasil seminar tersebut. Mudah-mudahan. Dan juga malam hari ini ya, kita istilah kita ngabar ya, ngaji bareng.
ngaji bareng. Kalau di Jakarta nih sekarang kafe-kafe orang nunggu nonton bareng, nobar. El Clasico nanti malam Real Madrid Barcelona ya Pak Heru ya. Oh, kita ketinggalan, tapi subuhnya jangan ketinggalan. Subuh pagi guru kita mengajar di kediaman Pihin Ajis setiap subuh dan Jumat. Jadi selepas saat subuh di Masjid Rusop kita hadir mengaji setiap malam Jumat. Hari Jumat subuh Muniatul Musolli kita fikih, dan hari Minggunya bahasan bebas. Jadi kita jangan cuma nobar aja, nonton bareng macam-macam, tapi ngabar juga ya, ngaji bareng bersama-sama guru kita. Mudah-mudahan berkah malam hari ini, dan sebagai tanda syukur kita, guru kita akan memberikan hadiah kepada Bapak Duta berupa buku. Ini buku kumpulan tulisan beliau di surat kabar Malaysia, Ustaz ya. Iya. Dipersilakan Ustadz Haki, dan berkenan Bapak Duta menerima buku dari, untuk sekali lagi Pak diabadikan Pak. Pak Bagus belum dapat ininya nih Pak. Belum dapat momennya yang ini. Iya. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan menjadi berkah malam hari ini, dan untuk memberkati majelis pada malam hari ini, kita doa sekali lagi bersama guru kita. Mudah-mudahan kehidupan kita menjadi berkah. Amin ya rabbal alamin. Falyatafadhal maskuran Ustaz, doa. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqad وتنفرج بالكرب وتقضى بالحوائج وتنال برغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل ما من لك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا التي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ارزقنا بهذا المجلس مجلس زنزبيل بقراءة القرآن وتفسيره يا الله. ارزقنا من العقول أوفرها، ومن الأذهان أصفاها، ومن الأعمال أزكاها، ومن الأخلاق أطيبها، ومن الأرزاق أجزلها، ومن الصحة أتمها، ومن العافية أكملها، ومن الدنيا خيرها، ومن الآخرة نعيمها يا أجود من أعطى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه، أوله وآخره وظاهره وباطنه، والدرجات العلى من الجنة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Amin. Baik, terima kasih jamaah sekalian. Usai sudah pengajian kita malam hari ini, dan beribu-ribu terima kasih diucapkan kepada Bapak Duta beserta Ibu atas jamuan, tempat makan dan semuanya. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah, panjang umur, murah rezeki, dan kita juga yang hadir diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita mengaji di Surau Yunisa malam Jumat depan. Dan bagi jamaah yang ingin memiliki buku karangan Dr. Abdurrahman Haki, guru kita, boleh menghubungi Saudara Ahwan dengan harga Rp10. Dan jamaah sekalian,
yang putra yang mengikuti perarakan Maulid segera menghubungi Ustadz Hanafi. Terima kasih atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf, terima kasih, beribu-ribu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Jamaah yang menemukan kunci mobil milik Pak Awang akan menghubungi Bapak Awang. Insya Allah dari pengajian ini dapat mobil baru Pak Awang. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Nama Allah, jalani hidup. Jamaah yang ingin memiliki buku karangan guru kita boleh menghubungi Ahwan, dan apabila ingin meminta tanda tangan langsung terus guru kita akan menandatangani buku yang sudah dibeli. Ragu